Alhamdulillah. Terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha hidup berdiri sendiri dan juga zat yang maha adil, maha bijaksana yang menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan, kepemilikan, pengurusan dan pemusnahan segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menggantungkan segala nikmat kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita pada satu-satunya manusia terbaik, paling sempurna, pemimpin para nabi dan anak Adam pada hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan sirah kita dan semoga Allah berkahi bahasan ini. Nanti saya kalau keasikan ngobrol akhirnya saya main tepis jatuh nih. Kita melanjutkan bahasan sirah dan kita masuk ke poin salah satu sub bahasan fase kenabian, dan akan ada setelah itu kalau Allah masih mudahkan waktu ada dakwah sembunyi-sembunyi di Mekah, kemudian ada dakwah terang-terangan, ada masuk Islamnya Hamzah, Abi Dzar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini tidak semuanya bisa dibahas, tapi ini subjudul yang sudah saya tulis dalam tulisan saya, melanjutkan bahasan kita yang lalu. Bahasan kita yang lalu sudah kita bahas sampai menikahnya Nabi SAW dan juga anak-anak Nabi SAW. Benar ya? Hah? Kalau lupa saya pulang aja nih. Hah? Jangan, harusnya tahu gitu. Baik, kita masuk ke fase kenabian sekarang. Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya sebelum masa kenabian, sebelum 40 tahun seperti manusia biasa. Beliau mengalami suka dukanya rumah tangga, perdagangan, persahabatan, semuanya berjalan seperti biasa manusia normal. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menjalankan kehidupan para nabi dengan cara seperti itu. Sebelum terjadi kenabian, ada beberapa hal yang membuat orang-orang Quraisy sangat mempercayai Nabi SAW. Dan harusnya memang begitu. Harusnya mereka mempercayai Nabi SAW karena kejadian-kejadian yang akan saya sebutkan nanti. Di antaranya adalah, mohon maaf sebentar. Di antaranya adalah Ka'bah pernah direnovasi oleh orang-orang Quraisy. Ka'bah bangunan pasti ada saatnya butuh renovasi. Jangankan bangunan zaman dulu yang memang cuma dari tanah liat yang dibasahkan, ditaruh sedikit air kemudian ditempelkan. Bangunan sekarang saja bisa rubuh. Jadi Ka'bah bangunan biasa diistilahkan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol kepatuhan orang beriman menghadap ke arahnya. Kita tidak boleh berlebihan dengan masalah Ka'bah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdiri di depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata dengan suara yang keras, "Wahai Hajar Aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Nabi SAW menciummu, saya tidak akan menciummu." Maksudnya apa? Cukup cium, jangan lebih daripada itu. Sama halnya kita menghadap Ka'bah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berlebihan nih. Akhirnya kiswah Ka'bah digunting, diambil jadikan jimat, dianggap tanah dari Ka'bah itu juga diambil. Kadang-kadang ada yang sengaja dicungkil batunya dengan beragam macam keyakinan yang salah. Rumah Allah kita agungkan, Ka'bah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya sebagai tempat yang disucikan. Tapi kita harus memberikan hak masing-masing. Tidak boleh berlebihan dalam hal-hal yang melampaui batas apa yang telah Allah tentukan. Yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian, pernah satu waktu Ka'bah akan rubuh dan oleh orang-orang Quraisy diperbaharui, direnovasi kembali. Setelah direnovasi, ada kejadian. Hajar Aswad yang mereka cabut dari dinding Ka'bah, itu mereka bingung siapa yang taruh kembali ke tempatnya nih.
Pada saat membangun Ka'bah, mereka partisipasi semua. Dengan duit, dengan tenaga, dengan bahan-bahan, mereka partisipasi. Tapi Hajar Aswad nih, memang sudah dasarnya ada dari sebelumnya. Dari zaman Ibrahim alaihissalam, suci. Dan ini yang meletakkan berarti punya kedudukan nih. Tradisi orang-orang Arab, dari dulu sampai sekarang, mereka selalu kental sekali mempertahankan harga diri. Ini umum juga ada di manusia, tapi di orang-orang Arab ini berlebihan dalam masalah ini. Mereka luar biasa dalam mempertahankan harga dirinya. Maka mereka melihat, meletakkan Hajar Aswad ini sebuah harga diri yang sangat besar, akan dikenang sepanjang masa. Bingung nih, siapa yang mau taruh nih? Akhirnya suku-suku Quraisy mulai berselisih. Yang paling mulai menunjukkan satu perilaku yang berbahaya pada saat itu adalah suku Abduddar. Suku Abduddar salah satu suku kakek Nabi SAW, cabang dari suku Quraisy. Mereka tiba-tiba saja mendatangkan sebuah ember. Ember itu diisi dengan darah domba yang mereka sembelih, penuh dengan darah. Kemudian anak-anak mudanya dan prajurit-prajuritnya mencelupkan telapak tangan mereka di darah tersebut, kemudian mengangkat sambil berkata, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, maka pertumpahan darah terjadi. Kenapa suku Abduddar mengklaim dirinya lebih berhak? Karena memang selama ini mereka yang bertanggung jawab terhadap Ka'bah. Selama ini di Mekah, yang bertanggung jawab memegang kuncinya Ka'bah, merawat Ka'bah, memang suku Abduddar. Tapi karena sudah kelihatan suku-suku Quraisy ini kayaknya mereka mau berebut nih siapa yang taruh Hajar Aswad. Maka Abduddar, suku Abduddar lebih dulu melakukan perbuatan tersebut. Melihat kejadian tadi, suku Arab Quraisy yang lain bernama suku Makhzum melakukan hal yang sama. Mereka datangkan sebuah ember, wadah, diisi darah domba. Mereka celupkan telapak tangan mereka, anak-anak mudanya dan prajurit-prajuritnya lalu mengangkat tangan mengatakan, kalau ada selain demi Allah, kalau ada selain kami yang meletakkan Hajar Aswad, maka akan terjadi pertumpahan darah. Datang lagi suku yang lain, suku Adi bin Ka'ab. Adi bin Ka'ab ini sukunya Umar bin Khattab. Ini terkenal dengan prajurit-prajurit perangnya Mekah. Maka mereka melakukan juga hal yang sama. Dan hampir semua suku-suku Arab akhirnya melakukan hal yang sama. Karena ini dianggap tantangan nih. Sudah mulai ribut. Masing-masing membentuk pasukan. Pokoknya kalau ada yang mau menaruh Hajar Aswad harus bertanding dulu, rebutan. Melihat situasi yang berbahaya ini, maka salah satu tokoh Quraisy yang waktu itu umurnya sudah mencapai 120 tahun, namanya Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini dituakan. Dia selalu bijaksana, kalau ada masalah-masalah berat dia yang pecahin gitu. Dia bergegas mengambil langkah pada saat itu untuk meredam agar jangan sampai orang-orang Quraisy ini hilang. Jadi kalau perang-perangan ini saling bunuh-membunuh, nanti tinggal berapa orang saja nih. Dan akhirnya jadi banyak janda, jadi banyak anak-anak yang yatim. Maka dia pun tiba-tiba naik di atas sebuah batu yang tinggi lalu teriak dengan suara keras berkata, wahai kaumku, untuk apa kalian saling membunuh? Bila kalian saling membunuh, siapa yang akan tersisa di Mekah nanti? Siapa yang akan tersisa di Mekah? Kalian semua adalah pemuka Mekah. Saya sarankan agar kalian memilih seorang hakim yang akan menjadi penengah di antara kalian. Maka para tokoh Quraisy pun keluar dari setiap suku, pimpinannya lalu berkata kepada Abu Umayyah, kira-kira menurut kamu, siapa yang paling layak kita jadikan sebagai hakim? Dari suku mana? Ini suku semua sudah bersaing. Harus ada orang yang bisa diterima oleh semua suku di Mekah ini. Dan dia tidak pro dengan suku manapun. Maka Umayyah tiba-tiba mengeluarkan sebuah instruksi yang unik pada saat itu. Ini cuma tebak-tebak saja, tapi dengan hikmah Allah terjadi. Umayyah bilang begini saja. Ini pintu gerbang Mekah nih. Namanya pintu Bani Syaibah. Siapapun yang masuk pertama dari pintu ini, setelah kita sepakati, kita sepakat akan memilih hakim. Siapapun yang masuk pertama kali setelah kesepakatan, kita anggap dia sebagai hakim dan kita harus sepakat. Siapapun dia, dari suku manapun. Maka mereka bilang baiklah kalau begitu, kita tunggu. Akhirnya kepala-kepala suku duduk melingkar di tengah-tengah mereka Abu Umayyah,
suku-suku mereka semua di belakang mereka, menunggu menghadap ke arah pintu Bani Syaibah. Subhanallah, dengan hikmah Allah yang masuk dari pintu itu Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi SAW masuk, serentak satu Mekah itu, dari orang-orang prajurit-prajuritnya tadi, anggota-anggota suku dan kepala-kepala suku teriak serentak tanpa mereka sadari mengatakan as-sadiqul amin, as-sadiqul amin radina. Orang yang dapat terpercaya, orang yang dapat terpercaya atau orang yang terpercaya, maka kami sudah ridha. Semua sepakat. Maka Nabi Muhammad SAW pun didatangi oleh mereka, lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, telah terjadi begini dan begitu. Bagaimana saran kamu? Maka Nabi SAW membuka jubah beliau yang beliau pakai, lalu beliau letakkan di tanah jubah itu. Lalu Nabi SAW berkata, mana hajar aswadnya? Ditunjuklah. Nabi SAW meminta agar kain tersebut diangkat menuju ke hajar aswad jubah beliau, dan setiap kepala suku memegang sisih kain itu. Kainnya Nabi SAW juga cukup besar, bisa memuat sampai belasan orang kalau cuma satu telapak tangan yang memegang satu sisi. Maka mereka membuat lingkaran mengelilingi kain tersebut, jubah tersebut, semuanya pegang. Maka semua kepala suku megang kain tersebut menuju ke tempat hajar aswad yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Pada saat mereka tiba membawa kain itu, dipegang semua sudutnya, maka Nabi SAW mengangkat hajar aswad tadi dengan tangan beliau SAW dan diletakkan di atas kain. Lalu Nabi SAW mengatakan, bawalah secara rame-rame menuju ke Ka'bah. Maka semuanya punya andil berarti kan, diangkat. Begitu tiba di dekat Ka'bah, maka Nabi SAW yang mengangkat sendiri hajar aswad dan meletakkan di tempatnya. Setelah terjadi itu, satu kota Mekah tidak jadi berperang. Dan tersebar berita kalau Muhammad telah menyatukan suku Quraisy. Ini termasuk kejadian yang luar biasa karena kesaksian mereka sepakat kalau ini adalah orang yang paling terpercaya. Semuanya sepakat, suku manapun dari cabang-cabang suku Quraisy ini. Dari kejadian ini ulama mengatakan bisa disimpulkan dua poin besar. Yang pertama, bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya dan dikagumi oleh seluruh orang-orang Quraisy tanpa terkecuali, dan pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Berarti ini semestinya ya, sangat berhubungan dengan tidak bolehnya mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW nanti. Nah, mereka tahu ini orang jujur. Apa alasannya nolak? Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melatih Nabi Muhammad SAW dalam memecahkan kasus-kasus juga perkara-perkara yang besar di antara manusia yang kelak nanti akan dibutuhkan saat Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi. Jadi ini fase kenabian ya, belum jadi Nabi nih, sebelum jadi Nabi. Perlu juga kita tahu teman-teman sekalian, dari 120.000 Nabi yang diutus diantaranya 313 Rasul. Dan sudah pernah saya jelaskan, Nabi itu adalah seseorang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Sementara Rasul adalah seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, ajaran baru, tuntunan baru dari Allah dan menghapus syariat sebelumnya. Makanya jumlah Rasul lebih sedikit, cuma 313 dari 120.000 Nabi. Semuanya Nabi-Nabi dan Rasul ini semuanya orang terpercaya di kaumnya, orang nasabnya baik, ya, terkenal dari kecil baik, anaknya tidak pernah nakal, dan seterusnya. Masa mudanya baik, tidak pernah buat onar, dan selalu terpercaya. Makanya pada saat mereka dinobatkan jadi Nabi, tidak ada alasan untuk kaumnya atau dari kaumnya menolak risalah mereka. Termasuk Nabi Muhammad SAW ini. Nabi SAW lalu pada saat itu menjadi hakim di antara mereka dengan cara sebagaimana saya ceritakan tadi. Kejadian ini menjelaskan bagaimana peran Nabi SAW dalam menyatukan kembali suku-suku Quraisy yang hampir saja musnah karena akan saling bunuh-membunuh, dan ini terjadi sebelum masa penobatan kenabian. Di antara hal-hal yang terjadi juga sebelum fase kenabian adalah beliau SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-khalwah. Khalwah ini diistilahkan suka menyendiri untuk beribadah, dan ibadah Nabi SAW waktu itu fokus dengan tafakkur, lebih banyak memikirkan, merenungi penciptaan langit, bumi gitu kan.
Beliau sering pergi ke lapangan yang luas sambil membawa gembalaan domba beliau. Kemudian kadang-kadang beliau pergi ke gunung gitu. Setiap tahun tepatnya pada bulan Ramadan secara khusus, Ramadan waktu itu belum disyariatkan apa-apa karena Ramadan itu perintah puasanya di tahun 2 Hijriah. Setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Di Mekah belum ada perintah puasa Ramadan. Ya. Sebelum perang Badar ada perintah puasa Ramadan. Makanya waktu para sahabat berperang, perang Badar di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, itu puasa pertama bagi mereka. Makanya mereka sambil jihad sambil puasa. Tapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam perasaan suka sekali menyendiri, dan beliau sallallahu alaihi wasallam paling gemar pergi ke Gua Hira. Gua Hira teman-teman ada sebuah gunung di Mekah namanya Jabal Nur, gunung cahaya. Dan dinamakan Jabal Nur justru setelah kejadian penerimaan wahyu pertama oleh Nabi SAW dari Jibril alaihissalam. Jabal Nur ini puncaknya, ya, puncak gunung ini itu ada cekungan, bukan gua sebenarnya, karena gua itu kalau kita bahasa Indonesia itu agak dalam, bisa orang sembunyi di dalamnya. Ini cekungan saja, cekungan itu cukup untuk 1 atau 2 orang, nggak lebih dari itu. Cekungan ini satu sisinya menghadap ke Ka'bah, satu sisinya menghadap ke arah yang lain. Nabi SAW sengaja pergi ke sana karena beliau ingin jauh dari orang Mekah supaya orang tidak tahu, dan beliau bisa melihat penciptaan langit, keajaiban langit, pergantian siang malam, burung-burung yang berterbangan, dan selalu melihat Ka'bah dari arah jauh. Memang sangat indah kelihatan dari jauh. Dan Nabi SAW menginap di situ. Secara khusus di tahun penobatan Nabi SAW jadi Nabi atau menerima wahyu pertama di umur 40 tahun, beliau satu-satunya pada saat itu dalam kejadian hidup beliau tinggal selama 26 hari, nggak pulang sama sekali. Jadi beliau membawa bekal makanan untuk perjalanan sebulan, ingin tinggal sebulan di Gua Hira. Nabi SAW saya katakan tadi memilih ini karena alasan-alasan jelas, puncak gunungnya sangat jauh, susah dijangkau oleh orang-orang tidak melihatnya, ada 2 celah yang bisa melihat ke arah Ka'bah. Nabi SAW pada saat itu didatangi oleh Jibril alaihissalam. Tentunya ini dalam proses penobatan kenabian, ya. Atau nanti saya akan ceritakan proses penobatan kenabian, yang jelas itu yang kedua. Selain beliau tadi meletakkan Hajar Aswad, kejadian fase kenabian, yang kedua adalah beliau suka sekali berkhalwah, menyendiri dalam beribadah kepada Allah, dan khususnya di hari-hari terakhir sebelum menerima ayat surah Al-Alaq, Nabi SAW tinggal selama 26 hari. Yang ketiga, Nabi SAW dianugerahkan ru'yah sadiqah. Ru'yah sadiqah teman-teman artinya mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Tentu ada istilah ini dalam agama kita, ya. Ada 2 macam dalam agama kita, ada namanya hilm. Hilm itu mimpi dari syaitan. Kalau ru'ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada caranya sendiri. Kalau seseorang itu dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir sebelum tidur, tidak tengkurap, dia balik sisi kanan, kemudian dia mimpi, maka umumnya mimpinya datang dari Allah Subhanahu wa taala, namanya ru'yah shadiqah. Ini sesuai dengan hadis Bukhari, kata Nabi SAW, sesungguhnya ru'yah shadiqah dari seorang mukmin, mimpi yang benar dapat dipercaya dari seorang mukmin adalah bagian daripada kemujizatan kenabian. Nabi SAW sering diperlihatkan mimpi, dan beliau mimpi ini selalu melihat keajaiban-keajaiban, seperti melihat matahari terbit, beliau melihat fenomena pergantian siang malam, gitu ya. Dan dari mimpi inilah beliau terdongkrak secara kejiwaan untuk datang ke Gua Hira, sehingga lebih mengikuti apa yang dia lihat dalam mimpinya. Tentu ini mimpi, ada hadis Nabi SAW, mimpi yang benar, itu juga salah satu dari 63 bagian kemujizatan kenabian. Kita pun bisa mendapatkan ini. Karena orang-orang beriman, teman-teman sekalian, kalau antum menjaga komitmen, menjaga ibadah kepada Allah, misal gini, kita jaga ibadah itu semaksimal mungkin. Coba praktek misalnya dari malam ini seminggu ke depan, tinggalkan semua pintu-pintu keran-keran kemaksiatan. Nggak dengar musik, nggak lihat yang haram.
Pokoknya makanan pun kita hati-hati sekali, jangan sampai makan makanan dari uang-uang yang haram. Semuanya ditutup, semuanya yang baik dan yang halal dinikmatin. Diberitakan, azan on time, ada orang miskin sedekah, baca Quran setiap hari 1 lembar lah, gitu kan. Zikir pagi sore nggak ketinggalan, ada orang tua dibakti, lakukan perbuatan terbaik. Maka kita akan rasakan nanti keimanan kita naik. Kalau ini komitmen kita jaga, keran kemaksiatan ditutup, dan akhirnya ketaatan kita naikkan, tingkatkan, nanti antum akan mendapatkan ada tahapan-tahapan keimanan. Seperti misalnya munculnya firasatul mukmin. Di dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, sesungguhnya orang mukmin memiliki firasat yang benar. Firasat ini dia tahu kalau orang itu akan berbuat baik kepadanya atau orang ini akan berbuat buruk. Itu muncul. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepekaan dalam dirinya. Kalau dia tetap komitmen, dia jaga lagi terus, maka dia akan pindah pada tingkat setelahnya, namanya ru'ya shadiqah ini. Dia akan sering mimpi yang baik-baik, seperti misalnya kalau mau umroh dia lihat Ka'bah, kemudian dia mau ketemu sama orang tuanya, dia mimpi orang tuanya datang. Sering apa yang akan terjadi nanti Allah perlihatkan sama dia. Ini ru'ya shadiqah, datang kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan mimpi yang benar adalah cabang dari 63 dari cabang-cabang kemukjizatan atau mukjizat kenabian. Ini tentu ada bahasan sendiri dan Anda bisa beli, ada buku tulisan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin salah satu ulama tabi'in yang terkenal ya. Di Indonesia kan bukunya sekarang ada ensiklopedia mimpi. Bisa dibaca di situ, bukunya cukup tebal berwarna hitam, tapi saya lupa penerbitnya. Tapi saya punya di rumah kebetulan, dan itu bagus bukunya, seperti kamus mimpi. Di situ di awal-awal dijelaskan bagaimana membedakan antara ru'ya shadiqah dan juga hilm dari syaitan dan dari Allah SWT dan dari syaitan. Kemudian ada mimpi begini, nanti ada misalnya mimpi binatang apa, nanti akan ada takwilnya, disampaikan takwilnya. Hanya saja yang perlu antum ketahui, kalau lagi mimpi jangan ceritakan kepada sembarang orang. Karena kata Nabi SAW, takwil mimpi akan terjadi sesuai dengan perkataan orang yang diceritakan. Jadi nggak boleh sembarangan, harus ahlinya. Karena kapan dia iseng, dia mengatakan, oh itu berarti kau akan begini, itu bisa terjadi seperti apa yang dia ucapkan. Makanya tidak boleh sembarangan kita menceritakan kepada orang. Baik, itu kejadian, 3 kejadian fase kenabian. Sebelum dinobatkan Nabi Muhammad SAW jadi Nabi. Peletakan Hajar Aswad. Terus apa lagi tadi? Hah? Khalwat. Ya, khalwa. Khalwa itu berarti menyendiri, bentuk beribadah di Gua Hiro. Dan yang ketiga ru'ya shadiqah. Kita masuk sekarang ke proses penobatan kenabian. Bagaimana penobatan kenabian Nabi Muhammad SAW? Setelah melalui 26 hari di Gua Hiro, berarti malamnya sudah masuk malam 27. Malam 27. Sementara beliau SAW sedang berada di Gua Hiro, dan itu tepatnya di sepertiga akhir malam. Kalau kita sekarang 2 jam sebelum subuh, gitu kan? Waktu yang kita sudah tahu, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuh, adakah yang beristighfar, maka saya ampuni. Sepertiga malam ini kurang lebih 2-3 jam sebelum subuh. Pada saat tiba di waktu ini, Nabi SAW lagi sendirian di Gua Hiro. Kita bisa bayangkan kalau kita sendiri di gunung, puncak gunung yang sangat tinggi. Dan ini gunung Jabal Nur ini tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Itu ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan tingginya kurang lebih 100 meteran, ya. Jadi sangat tinggi. Ada yang mengatakan lebih dari itu malah. Yang jelas sangat tinggi, dan untuk naik lama, untuk turun pun lama. Nabi SAW lagi sendirian di puncak gunung di sepertiga akhir malam. Tiba-tiba saja di sebelah Nabi SAW ada manusia yang muncul dengan menggunakan baju berwarna putih, dan Nabi SAW sempat kaget pada saat itu. Beliau menceritakan dalam riwayat Bukhari, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang berwarna putih bersih, dan tiba-tiba ada di sebelahku. Sementara di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra, dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku ini buta huruf,
tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, sampai seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia berkata setelah melepaskanku, bacalah wahai Muhammad yang kedua kali. Aku berkata, aku buta huruf, aku nggak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku yang kedua kalinya dengan sangat keras, sampai seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan mengucapkan yang ketiga kali, bacalah wahai Muhammad. Lalu aku mengatakan, aku buta huruf, tidak bisa membaca. Apa yang harus aku baca? Maka orang tersebut memelukku ya, untuk yang selanjutnya dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu dia mengucapkan yang keempat kalinya, bacalah wahai Muhammad. Lalu aku mengatakan, apa yang harus aku baca? Tadi 3 kali dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Yang keempat dia mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka orang itu pun berkata atau membaca surah Al-Alaq, surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang turun pada malam itu 5 ayat saja. Teman-teman, kalau muncul di benak Anda atau di benak antum, bagaimana bisa surah Al-Alaq turun pertama dan cuma 5 ayat, ada di juz 30 dalam Al-Quran? Kenapa bukan dia di juz 1 atau di surah nomor 1? Siapa yang meletakkannya? Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat wahyu turun, proses turunnya wahyu selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, proses turun ayat teracak. Nanti Nabi SAW misalnya mendapatkan ayat turun 2-3 ayat, lalu beliau mengatakan, letakkan ini dalam surah Al-Ma'idah ayat sekian, letakkan ini dalam surah ini, letakkan ini dalam surah ini, letakkan ini pada juz yang ini. Maka urutannya berurut di mushaf seperti sekarang, Nabi SAW yang mengaturnya. Tapi proses turunnya teracak, tergantung sesuai dengan keadaan dan kejadian pada saat itu. Ini alasan kenapa surah Al-Alaq ada di juz 30. Allah berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah membaca surah itu, 5 ayat ini, tiba-tiba orang tersebut hilang seketika. Nabi SAW melihat kejadian tersebut, takut, fitrahnya manusia. Di tengah gunung, di atas gunung sendirian, di sepertiga malam, orang ini tiba-tiba muncul, tidak tahu dari mana, tiba-tiba juga hilang. Maka ini membuat Nabi SAW sempat merasa ketakutan, dan beliau pun bergegas turun dari gunung Jabal Nur. Cukup lama. Ini kalau sekarang saja ada yang coba membuat tapakan-tapakan kaki di situ, kalau naik sampai ke puncak bisa sejam. Zaman Nabi SAW belum ada tapakan kaki, maka mungkin lebih lama daripada itu. Beliau SAW cepat bergegas turun untuk pulang ke rumahnya, mau menyampaikan kepada Khadijah tentang kejadian ini. Karena sudah 26 hari beliau tidak pulang memang. Pada malam itu Khadijah pun merasa gelisah, takut ada sesuatu terjadi pada suaminya tidak seperti biasa. Dia pun menyuruh Maisarah, salah satu pembantunya, untuk melihat Nabi SAW. Tapi Maisarah tidak bertemu dengan Nabi SAW, tidak berpapasan. Maisarah naik ke atas gunung, Nabi SAW turun dari sisi yang lain. Begitu Nabi SAW turun dan tiba di lapangan yang luas, sementara waktu itu matahari sudah mulai sedikit menerangi langit, belum terbit tapi langit sudah terang. Maka Nabi SAW pada saat berada di tempat yang terbuka, tiba-tiba saja kata Nabi, aku mengangkat kepalaku ke langit. Jadi pada saat sudah turun jalan, tiba-tiba ada keinginan mengangkat kepala ke langit. Maka ternyata di sana ada Jibril alaihissalam yang telah datang dengan poster aslinya sebagai malaikat. Dimanapun aku memandangkan arah pandanganku, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, semua langit ini dipenuhi oleh badan Jibril. Dan Allah mengaruniai Jibril 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Ini dalam riwayat Bukhari disebutkan begitu. Lalu kata Nabi SAW, Jibril tiba-tiba berkata dengan suara yang menggema di langit, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril.
Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku Jibril. 3 kali. Lalu tiba-tiba Jibril AS hilang. Hilang lagi. Makhluk yang sangat besar tadi memenuhi langit tiba-tiba hilang. Suaranya pun hilang. Nabi SAW pada saat itu merasa ketakutan sekali. Namun sebelum saya lanjutkan kisah tentang bagaimana Nabi SAW dalam proses takutnya dan pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya, perlu kita tahu bahwasanya Nabi SAW ini memang sempat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala poster asli Jibril di beberapa keadaan. Yang pertama tadi pada saat menerima ungkapan, Hai Muhammad, kau adalah utusan Allah, kau adalah Jibril. Yang kedua tentunya Jibril AS juga sempat dilihat pada saat Nabi SAW menuju ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Nanti akan kita bahas itu di kasus Isra dan Mi'raj. Tapi ada surah An-Najm, saya bacakan dulu yang menjelaskan masalah pertemuan Nabi SAW dengan Jibril dan Jibril dengan poster aslinya. Tentu Jibril AS juga pernah datang dalam poster manusia, seperti kasus tadi pertama kali datang di Gua Hira, dan nanti juga hampir setiap kali membawa wahyu Nabi SAW, Jibril AS seringkali mendatangi Nabi SAW dengan poster manusia. Terutama pada saat fase Madinah, maka seringkali Jibril datang dalam poster Ukasha, Dihya al-Qalbi radhiyallahu anhu. Nanti akan lebih jelas dalam banyak keterangan Nabi SAW. Surah An-Najm, surah nomor 53, ayat 1 sampai ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, fakana qaba qausaini aw adna, fa'auha ila 'abdihi ma auha, ma kadzdzabal fuadu ma ra'a, afatumarunahu 'ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zagal basar wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi bintang ketika terbenam, karena Allah menghilangkannya dan menerbenamkannya, kawan kalian Muhammad tidak sesat dan juga tidak keliru, dan tidak ada yang diucapkannya Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka dia menyampaikan apa adanya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, tidak mungkin salah. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Maksudnya pada saat tadi menerima kalimat Hai Muhammad, kau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat dengan Muhammad hanya sejarak 2 ujung busur panah dan lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maksudnya Muhammad SAW tidak dusta dengan apa yang dilihat. Maka apakah kalian wahai musyrik Mekah hendak membantahnya dengan apa yang dia lihat, mendustakannya dengan apa yang dia lihat? Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa asli yang kedua waktu atau waktu yang lain di Sidratil Muntaha, ya, sebelum lautan yang ada di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, dan ini dalil kalau surga ada di langit sana. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar. Nabi SAW kemudian kita lanjutkan kisahnya, lari ke rumahnya. Karena merasa takut, beliau lari menuju ke rumahnya. Pas tiba di rumah, mengetuk pintu, Khadijah radhiyallahu anha yang sudah khawatir dengan suaminya. Lalu pada saat dibuka pintu, maka Khadijah pun, dan ini adab yang perlu dijaga oleh setiap wanita muslimah, kalau mendapatkan suaminya pulang dalam kondisi ketakutan, mungkin ada hal-hal yang dikhawatirkan, maka dia tidak spontan menyalahkan, ya, karena ini di tengah malam atau di waktu pagi, dan tidak pulang dalam beberapa hari. Maka Khadijah terdiam
sambil menatap dengan sayu ke arah Nabi SAW dan menunggu apa instruksi Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW cuma mengatakan dengan wajah yang pucat, zammiluni, zammiluni. Nanti akan kita sebutkan sebab turunnya surah Al-Muzammil yang berselimut itu karena perkataan Nabi SAW yang mengatakan selimuti saya, selimuti saya. Beliau gemetaran dan keringat dingin. Maka Khadijah spontan masuk dan mengambil selimut, kemudian membungkus Nabi SAW dengan selimut, merangkulnya dengan penuh kasih sayang, lalu membawanya ke dalam kamar, lalu menyediakan air minum. Setelah Nabi SAW tenang, barulah Khadijah bertanya, ada apa wahai suamiku? Ini adab yang luar biasa, ya, bagaimana seorang istri menyambut suaminya. Maka Nabi SAW mulai menceritakan kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha waktu mendengar cerita yang unik, ada malaikat, ada orang yang muncul di Gua Hiro, ada yang peluk, ada yang suruh baca, ada yang teriak keutusan Allah. Dia tidak mendustakan Nabi SAW, tapi kata Khadijah justru memotivasi suaminya sambil berkata, karena dia tahu suaminya orang jujur. Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk? Maksudnya gangguan jin, itu jin yang ganggu kamu? Tidak akan pernah wahai suamiku. Karena sesungguhnya demi Allah kau selalu menjaga hubungan silaturahim, membantu orang miskin dan juga membantu siapapun yang butuh dengan bantuan. Lalu Khadijah ingin menenangkan suaminya, maka Khadijah mengajak Nabi SAW untuk menemui misanannya, sepupunya sendiri, yang kebetulan waktu itu adalah pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal. Setelah Khadijah menceritakan semua kejadian, dan Nabi SAW juga menceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal terheran-heran karena Waraqah bin Naufal ini punya kisah sendiri, ya, punya kisah sendiri. Dia termasuk orang-orang Quraisy yang tidak ikut-ikutan sembah berhala, dan pada saat dia keliling mencari agama, dia menganut agama Nasrani dan dia tahu dari pendeta Nasrani akan keluar Nabi terakhir di Mekah. Maka dia menunggu kedatangan Nabi itu. Waktu Nabi SAW dan Khadijah menceritakan kejadian yang luar biasa itu, tiba-tiba Waraqah bin Naufal bertakbir sambil mengatakan, Allahu Akbar, demi Allah hai Muhammad, apa yang kamu ceritakan itu dan yang kamu lihat adalah namusul akbar. Namus ini dalam bahasa Arab adalah makhluk yang bersayap, dan ini disebutkan dalam Taurat dan Injil. Jibril punya julukan namusul akbar, makhluk yang bersayap dan besar, yang telah datang kepada Musa alaihissalam. Saya berharap bila hidup saat engkau nanti kembali dipastikan utusanmu dengan datangnya wahyu, maka aku akan menjadi penolongmu pada saat kau dikeluarkan oleh kaummu dari Mekah sini. Maka Nabi SAW bertanya, mengatakan, apakah mereka akan mengusirku? Karena pada saat itu mereka sangat menghormati Nabi SAW. Kayaknya nggak mungkin dia diusir, baik-baik saja, nggak ada masalah dengan siapapun, termasuk Abu Jahal waktu itu tidak ada masalah. Abu Jahal itu punya anak, dan Abu Jahal ini punya Abu Lahab. Abu Jahal ini orang lain, ya, tapi Abu Lahab paman Nabi SAW yang turun surah Lahab padanya, itu punya anak, menikah sama anak Nabi SAW. Jadi besan sama Abu Lahab, masih belum tidak ada masalah pada saat itu. Jadi Nabi SAW heran, apakah mereka akan mengusirku? Maka kata Waraqah bin Naufal, demi Allah, tidak seorang pun yang diutus sepertimu kecuali akan diperangi dan dikeluarkan oleh kaumnya, karena kau akan mengubah tradisi mereka. Itu bukan hal yang ringan. Setelah kejadian tersebut, wahyu terputus selama 6 bulan. Sesuai dengan pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, 6 bulan tidak ada wahyu dari langit. Jibril gak datang, gak ada ayat turun. Dan pada masa 6 bulan itulah Waraqah bin Naufal wafat. Maka Nabi SAW bersabda, saya diperlihatkan oleh Allah Waraqah bin Naufal masuk surga. Itu karena dia sudah niat, kalau nanti kau pasti sudah diturunkan wahyu kepadamu lagi. Karena sekarang baru penyampaian. Penobatannya nanti ada pada saat datangnya Jibril AS membawa wahyu surah Al-Muzammil dan Mudaththir. Nanti akan kita bacakan ayat-ayatnya. Maka Waraqah bin Naufal sudah mengatakan, karena dia mengatakan itu mengikrarkan, maka Allah Subhanahu wa taala menerima niatnya, dan akhirnya Waraqah bin Naufal masuk surga gara-gara itu. Ada pelajaran di sini teman-teman sekalian, kenapa Allah Azza wa Jalla memberhentikan wahyu 6 bulan. 6 bulan ini bukan waktu yang sedikit, ya.
Antum kalau lagi kuliah, berhenti 6 bulan itu, jadi malas kuliah lagi setelah itu. Ini waktu yang lama. Ternyata ada hikmah. Ulama sejarah menyebutkan tujuan utama terputusnya wahyu 6 bulan. Yang pertama adalah agar Nabi SAW terlepas dari rasa takutnya yang mendalam setelah bertemu dengan Jibril AS dalam poster aslinya. Jadi, supaya menghilangkan dulu rasa traumatis itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang traumatis dengan satu kejadian, memang berarti fase kejiwaannya itu 6 bulan baru hilang. Gitu. Biasanya begitu. Sebagaimana kejadian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agar muncul dalam hati beliau perasaan rindu dan kesiapan sepenuhnya dalam menerima wahyu. Itu tujuannya. Jadi akhirnya Nabi SAW merindukan ingin bertemu. Tujuan utama tersebut telah terlaksana karena Nabi SAW selama 6 bulan terus menerus keluar ke padang pasir dengan harapan Jibril AS datang lagi dan menyampaikan wahyu pada beliau SAW karena beliau sudah tahu dari Waraqah bin Naufal kalau itu adalah utusan Allah. Pada suatu malam yang mulia, sementara Nabi SAW sedang tidur dan terbungkuskan selimut, maka Jibril AS datang yang kedua kalinya. Ya, di sini maksudnya kedua kali dalam bukan lagi dari poster malaikat, tapi dalam manusia, datang dengan wahyu lainnya yang berisi menyampaikan dakwah Islam. Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir, surah nomor 74 ayat 1 sampai ayat 7. Di awal kita belajar sirah teman-teman, saya sudah pernah bilang, ilmu untuk mengetahui sebab turunnya Al-Quran dan lengkap sejarah yang ada dalam Al-Quran itu adalah sirah. Nanti sirah ini akan mengungkapkan kepada kita, oh ternyata ayat ini turun pada kejadian itu. Dan dengan kita tahu sebab nuzulnya, berarti kita lebih paham apa yang sedang Allah inginkan, gitu kan? Itu tujuannya, dan itu hanya dalam ilmu sirah kita bisa dapatkan. Dan tadi sudah saya jelaskan, teman-teman jangan heran kalau nanti kita sebutkan ayat-ayat yang turun ini kebanyakan ayat-ayat di juz-juz terakhir, gitu kan? Surah Makkiyah banyak di juz-juz terakhir, gitu kan? Ini turun banyak di sana dan justru diletakkan di juz terakhir Al-Quran. Sementara ayat-ayat Madaniyah banyak ditulis di awal-awal Al-Quran. Surah Al-Muddathir, surah nomor 74. Padahal dia turun, surah kedua turun setelah surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah dan berikan peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa yang kamu lakukan tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wahyu ini, maka wahyu secara berkesinambungan turun. Setelah 7 ayat dari surah Mudaththir, turun setelahnya langsung dibawa oleh Jibril juga ayat surah Muzammil. Surah Al-Muzammil, surah nomor 73. Jadi surah 74 turun duluan, baru surah nomor 73. Kalau kita berurut semestinya 73 dulu baru 74. Tapi seperti itulah proses turunnya di awal-awal wahyu. Surah Al-Muzammil turun setelah itu juga 7 ayat. Ayat 1 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Hai orang yang berselimut, hai Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit darinya. Dan di sini ulama tafsir mengatakan sholat yang pertama sekali diperintahkan tapi belum wajib bagi umat Muhammad SAW adalah sholat malam. Dan itu dikerjakan 2 rakaat. Nabi SAW diperintahkan untuk mengerjakan sholat malam dan diajarkan caranya oleh Jibril AS. Dan ini belum diumumkan untuk umatnya karena belum ada yang beriman pada saat itu. Pada saat turunnya ayat ini.
yaitu seperduanya atau kurangi dari seperdua itu, atau lebih dari seperdua itu, dan baca Al-Quran yang telah turun kepadamu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, maksudnya tugas dalam berdakwah. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk atau konsentrasi, dan bacaan di waktu itu lebih berkenang. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak dakwah yang akan kami perintahkan kepadamu. Setelah itu turun lagi besok harinya surah Ad-Duha. Jadi surah demi surah turun terus, ya. Setelah 6 bulan terputus, maka Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi menurunkan Al-Qur'an. Surah Ad-Duha surah nomor 93. Ayat 1 sampai ayat 11 lengkap turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Demi waktu matahari pada saat sudah naik, ya, dan demi malam apabila telah sunyi, maksudnya itu semua Allah yang ciptakan. Tuhanmu tidak meninggalkanmu hai Muhammad dan tidak benci kepadamu. Jadi pada saat 6 bulan kamu tidak didatangi, tidak dikunjungi oleh Jibril itu, tidak turun wahyu, bukan karena Tuhanmu benci padamu atau meninggalkanmu. Sesungguhnya hari kemudian, hai Muhammad, tahulah, hari akhirat lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Jadi jangan kamu jadikan sebagai target dunia itu. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia kepadamu, lalu hatimu akan puas. Jalankan dakwah ini, kau akan dapat semua yang kau butuhkan. Bukankah dia Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dulu waktu kamu lahir, nggak ada ayahmu hai Muhammad. Allah melindungimu dengan cara kamu dibiarkan disusui di suku Halimah, di suku Sa'diyah, kamu dinaungi oleh pamanmu, kemudian oleh kakekmu, kemudian pamanmu. Itu Allah melindungi. Dan dia juga Allah telah mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Kamu tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kaum sedang menyembah berhala, banyak orang kaya menindas orang yang susah, membingungkan apa yang harus diturutin, agama mana yang harus diikutin, sampai kamu menyendiri, gitu kan? Kamu bingung. Lalu Allah memberikan petunjuk dengan mengutus Jibril. Lalu dia juga mendapatimu sebagai seorang yang punya kekurangan, pekerja dengan orang, tapi pas-pasan. Lalu dia memberikan kecukupan. Lalu Allah SWT pertemukan kau dengan Khadijah, kemudian kau menikah, kemudian kau punya usaha. Dan dia juga mendapatimu sebagai orang yang sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berbuat sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta jangan kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu syiarkan. Ini cerita tentang fase kenabian dan bagaimana, ya, Nabi SAW proses menerima wahyu. Kita di sini tambahkan informasi teman-teman sekalian tentang adanya beberapa orang Quraisy yang bertauhid kepada Allah. Jadi pada saat itu ada beberapa orang Quraisy yang memang unik. Mereka tidak ikut-ikutan sembah berhala dan mereka bertauhid, gitu ya. Selain Nabi SAW, pada saat beliau sebelum berdakwah tauhid, ada 3 orang yang disebutkan dalam sejarah Mekah itu bertauhid kepada Allah. Yang pertama, Zaid ibn Amr bin Nufail. Zaid ibn Amr bin Nufail ini teman-teman sekalian akan saya ceritakan kisahnya unik. Ada anaknya namanya Sa'id ibn Zaid. Tahu siapa ini anaknya? Ada yang tahu? Sa'id ibn Zaid siapa? Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini adik iparnya Umar bin Khattab. Menikah sama Fatimah, adiknya Umar bin Khattab. Ayahnya Sa'id ini bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Ini memang orang ahli tauhid sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi. Nanti yang kita dengarkan kalau dia menjadi ahli surga. Yang kedua ada Uthman bin Talha, dan yang ketiga Waraqah bin Naufal. Jadi 3 orang ini kita sebutkan kisahnya dulu. Mereka bertiga merasa terganggu dengan penyembahan berhala, maka mereka sepakat mencari orang yang paling pintar di muka bumi yang mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka di Mekah tahu Tuhan Allah sesuai dengan ajaran Ibrahim alaihissalam, tapi sudah rusak nih agama, sudah digonta-ganti, mereka sudah sembah berhala, mereka makan bangkai, mereka menindas orang yang lemah,
Mereka tawaf dengan telanjang, tawafnya tidak berzikir lagi tapi bersiul dan tepuk tangan, sudah kacau semuanya. Maka mereka terganggu dan mereka sepakat untuk mencari siapa orang yang paling mengenal Allah di mana selain Mekah. Utsman bin Talha dan Waraka bin Naufal sempat bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, lalu keduanya memeluk agama tersebut. Sementara Zaid bin Amr bin Naufal mempunyai kisah tersendiri. Ini kisahnya agak unik. Setelah bertanya cukup lama tentang orang pintar di muka bumi, maka ditunjukkanlah kepada Zaid bin Amr bin Naufal seorang pendeta Yahudi. Lalu ia pun menanyakan tentang agama Yahudi, ya, ajaran Nabi Musa alaihissalam. Pendeta tersebut pun menjelaskan semua tentang agama Yahudi. Kemudian dia bilang, baiklah, saya kalau mau masuk ke agama Yahudi ini bagaimana caranya? Tiba-tiba pendeta Yahudi ini mengucapkan kalimat yang aneh nih. Dia mengatakan, kalau kau ingin menjadi Yahudi, maka kamu harus membuat Allah murka dulu padamu, baru kemudian kau bertaubat, baru bisa jadi Yahudi. Pancing dulu Allah marah, nanti kemudian kau bertobat, baru kemudian kau bisa jadi Yahudi. Kata saya bin Amr bin Nufail, ya, saya datang jauh-jauh dari Mekah ke negeri Syam nih menemuin kamu, jauh lari dari murkahnya Allah. Gimana caranya sekarang saya meminta murkahnya Allah? Tunjukkan kepada saya selain kamu siapa lagi yang bisa saya datangin untuk bertanya. Pendeta Yahudi ini menunjukkan ada pendeta Nasrani, agama yang juga mengenal Allah, datanginlah. Ditunjukkanlah seorang pendeta Nasrani, maka dia pun pergi ke sana. Pada saat tiba di pendeta Nasrani, dia katakan, apa agama Anda? Dijelaskanlah Nasrani itu begini, dijelaskan semua. Lalu setelah itu, kata Zaid bin Amr bin Nufail, saya kalau mau masuk agamamu, tanya. Dia bilang, kau harus sesat dulu. Setelah kamu sesat, domba-domba yang hilang kalau saya dikatakan. Sesat dulu. Setelah itu kau taubat, baru Allah kasih petunjuk. Kata Zaid bin Amr bin Nufail, saya jauh-jauh datang dari Mekah ke sini ke negeri Syam, menemui Anda ini untuk tidak sesat. Bagaimana cara saya disuruh sesat dulu? Maka dia bilang, tunjukkan saya yang lain. Adakah cara lain untuk mengenal Allah ini? Maka pendeta itu, dan sebelumnya juga pendeta Yahudi sebenarnya sempat bilang ya, kalau kau temui pendeta Nasrani itu, kau akan temuin informasi dari dia. Tapi dia akan memberikan jawaban yang hampir mirip dengan jawaban saya. Kalau kau mau, kau ikutin agama Hanif. Agama Hanif. Lalu Zaid bin Amr bertanya kepada pendeta Yahudi, apa itu agama Hanif? Agama yang sudah lama hilang. Agamanya Ibrahim alaihissalam. Dia hanya bertauhid kepada Allah. Dia nggak pernah mengatakan Allah punya anak. Pokoknya dia hanya bertauhid pada Allah. Waktu Zaid bin Amr pergi pendeta Nasrani, dia mengatakan hal yang sama. Tidak ada lagi yang kau bisa ikutin kecuali kau berpegang pada agama Hanif, agamanya Ibrahim alaihissalam. Apa itu agama Hanif? Agama mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Allah tidak punya anak, tidak punya bapa, menyembah saja begitu. Maka Zaid bin Amr kembali ke Mekah. Di tengah jalan, dia sempat diserang oleh perampok-perampok di jalan, gitu kan. Kemudian dia berkata pada saat itu, ya Allah, aku bersaksi bahwasanya aku menganut agama Ibrahim alaihissalam dan aku beragama Hanif. Tapi aku tidak tahu bagaimana menyembahmu. Maka aku akan melakukan ya dengan kalimat lisanku kalau aku ingin menyembahmu seperti yang kau inginkan. Setelah itu dia sempat ya masuk ke Mekah. Ada riwayat yang mengatakan dia terbunuh oleh orang-orang perampok tersebut. Ada riwayat yang mengatakan dia sempat masuk ke Mekah. Lolos, dia masuk ke Mekah. Riwayat yang saya sebut dalam buku saya ini, dalam tulisan saya, dia masuk lagi ke Mekah. Lalu mulailah dia mendakwahi kaumnya. Sebab ada riwayat Bukhari berbunyi, Asma binti Abi Bakar, yang kita kenal, ya, suami istrinya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ajma'in, anaknya Abu Bakar, berkata, aku pernah melihat Zaid bin Amr bersandar pada dinding Ka'bah, sementara orang-orang Quraisy tawaf di Ka'bah sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai sini yang kita tahu dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dan ini syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Artinya, ya, aku menjawab panggilanmu ya Allah dengan baik dan santun. Aku menjawab panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini kalimat
tauhid. Tapi orang-orang Quraisy menambah dengan kalimat illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai. Ini kalimat syirik nih tambahannya. Pada saat tiba di kalimat la syarikalak, sebelum tambah kalimat tambahan syirik, Zaid bin Amr mengatakan cukup, jangan ditambah. Itulah kalimat tauhid. Dia katakan begitu. Tapi kaumnya tidak mau mendengarkannya. Zaid juga melarang orang-orang Quraisy untuk menyembah selain Allah. Juga tidak boleh makan bangkai. Jadi sesuatu yang fitrah, dia sudah tahu. Bangkai itu bau, kenapa kalian makan? Pasti Allah larang. Dia juga melarang mereka menyembelih untuk patung-patung. Ya. Mereka minta-minta pada patung. Kemudian dia mengatakan, hewan-hewan ini yang kalian sembelih untuk patung diciptakan oleh Allah. Sebagaimana kalian diciptakan oleh Allah, sebagaimana patung yang kalian sembelih diciptakan sama Allah. Bagaimana kalian bisa sembelih hewan ini untuk selain Allah? Tapi dengan kejadian tersebut, ya, orang-orang pada mencemohnya, bahkan sempat Zaid bin Amr disiksa oleh pamannya sendiri. Perlu juga diketahui Zaid bin Amr ini adalah sepupu Umar bin Khattab. Ya, ayah Umar bin Khattab ini sangat marah dengan Zaid dan suka menghukumnya karena Zaid beragama tauhid. Jadi Umar dan Khattab ayahnya dua-duanya dulu benci Islam. Tapi Khattab tidak sempat masuk Islam tentunya. Tapi Umar bin Khattab, Umar radhiyallahu anhu dapat hidayah masuk Islam, gitu kan? Dan ini Zaid adalah keluarga mereka. Dan Zaid bin Amr ini radhiyallahu rahimahullah wafat 5 tahun sebelum penobatan Nabi Muhammad SAW jadi Nabi. Dan beliau bersabda, aku diperlihatkan Zaid mengenakan pakaian-pakaiannya di surga. Juga dalam riwayat lain, Zaid akan dibangkitkan seakan-akan dia sendiri satu umat. Hari kiamat, Zaid bin Amr berdiri sendiri. Jadi dia seperti dihitung satu umat walaupun dia sendiri. Karena dia memang dulu sendirian bertauhid di Mekah. Waraqah bin Naufal tadi dengan temannya itu masih agama Nasrani, tapi ini memang bertauhid, memang dia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ditambahkan oleh ahli sejarah satu orang yang bernama Qis bin Sa'ilah. Ini juga orang bertauhid, orang yang sudah sangat tua dan bijaksana di Quraisy. Dia masih sering mendengar dulu dari nenek moyangnya tentang agama tauhid ini. Qis ini suka mengingatkan kaumnya, jangan buat patung kalian pahat sendiri, kenapa kalian sembah, dia selalu ingatkan. Tapi nggak mau didengar, sampai akhirnya kaumnya usir. Qis bin Sa'ilah ini hidup di luar, di padang pasir gitu, karena kaumnya tidak mau. Maka dia hidup di antara domba-dombanya, kemudian dia hidup dari pohon-pohon kurma yang ada tumbuh liar di padang pasir. Dia hidup seperti itulah, dari mata air yang ada. Saking lamanya dia hidup sendirian, ya, tidak ada yang temani dia di padang pasir. Sampai dalam buku-buku sejarah disebutkan dia sempat bersahabat dengan hewan-hewan buas. Qis bin Sa'ilah ini dikatakan kalau ada pernah satu orang tokoh Quraisy, mereka kalau mau minta pendapat datangi Qis. Qis ini jauh, bin Sa'ilah jauh, Qis ya, qaf, dia pakai qaf. Jadi dia pergi di tempatnya, dan Qis bin Sa'ilah ini pada saat lagi datangi, dia sedang mau minum di sebuah mata air, di sebelahnya ada singa-singa dan harimau, gitu kan. Lagi minum bersama-sama. Lalu Qis ini sempat mengatakan kepada singa sambil menepuknya, berikan kesempatan pada temanmu, sambil dia bisa berbicara dengan hewan-hewan tersebut karena lamanya hidup sendirian. Tapi itu tidak penting buat kita, yang penting adalah Qis bin Sa'ilah termasuk orang yang bertauhid di Mekah. Jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya ada 4 orang yang dianggap beriman kepada Allah SWT dari masyarakat Mekah sebelum masa kenabian, dan mereka meninggal sebelum masa kenabian. Inilah poin berhubungan dengan masalah fase kenabian atau sebelum kenabian dan sampai proses penerimaan wahyu. Kita masuk teman-teman sekalian sekarang ke dakwah sembunyi-sembunyi. Nabi SAW setelah turun surah Al-Muzammil tadi, beliau mulai berdakwah, dan yang paling pertama beliau dakwah adalah istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha, dan Khadijah tidak ragu sedikit pun dalam menerima Islam, dan ia wanita pertama yang menganut Islam. Kemudian yang masuk Islam setelahnya adalah budak Nabi SAW, hamba sahaya yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini seorang budak yang dihadiahkan Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW. Sebenarnya Zaid bin Harithah ini dulunya orang bebas. Ayahnya Harithah kepala suku,
tapi tradisi orang Arab waktu itu suku sama suku saling serang satu sama yang lain. Maka siapa yang kalah dijadikan budak, kemudian ditransaksikan di pasar. Zaid bin Haritha kalah sukunya berperang, ayahnya terpisah dengan anaknya, Harith terpisah dengan Zaid. Lalu Zaid ini diperjualbelikan di pasar sampai tiba di pasar budak Mekah dan dibeli oleh Khadijah. Dan waktu Nabi SAW menikah sama Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi SAW. Satu hari pernah teman-teman sekalian, Haritha, ini kita masih ceritanya Zaid bin Haritha ya. Haritha ini ayahnya datang ke Mekah, dia cari informasi tentang anaknya, terus dia keliling sampai dia dapat informasi ternyata anaknya Zaid ada di salah satu toko Mekah, Nabi Muhammad SAW dan Muhammad SAW. Maka Haritha pun datang ke Mekah, menemui Nabi SAW, lalu berkata, wahai Muhammad, anak saya ini Zaid adalah orang bebas, dia bukan budak. Cuma suku kami kalah perang, lalu dia diambil, dijual belikan di pasar budak. Maka saya sekarang datang ingin meminta kebijaksanaanmu. Saya ingin tebus anak saya supaya bebas. Berapapun kau minta saya akan bayar. Karena ini saya kepala suku, ini anak saya, ini pengganti saya. Nabi SAW mengucapkan kalimat yang luar biasa kepada ayahnya Zaid, namanya Haritha. Wahai Haritha, begini saja. Kamu tanya aja Zaid. Kalau Zaid memilihmu, maka aku bebaskan tanpa ada tebusan. Tapi kalau Zaid memilihku, maka kau harus bisa berbesar hati untuk tidak mengambilnya. Tentu saja posisi Haritha sebagai ayah, dia yakin anaknya akan pilih dia. Maka dia pun mendatangi Zaid dan berkata, wahai Zaid, Muhammad orang yang bijaksana. Untuk kamu bebas dari keterbudakan ini, kata kuncinya cuma satu. Kamu memilih saja saya sebagai ayahmu. Maka Muhammad bebaskan tanpa tebusan, tidak perlu dibayar. Kau bisa pulang mulia lagi, menggantikan saya nanti di suku. Maka Haritha kaget dari jawaban Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, demi Allah aku tidak akan mengedepankan siapapun dari Muhammad. Tidak mau, sama ayahnya pun tidak mau. Dan ini ulama masukkan dalam ciri akhlak Nabi Muhammad SAW. Sampai budaknya pun tidak mau kembali kepada ayahnya karena lemah lembut dan baiknya Nabi SAW kepada orang-orang. Dari kisah tadi, ya, kita bisa melihat sebelum masa kenabian ini, ya, bagaimana Nabi SAW memiliki akhlak yang luar biasa sampai budaknya memilihnya. Gitu kan. Tentu setelah kasus tadi Haritha datang dan meminta anaknya Zaid, tapi Nabi SAW menyuruh milih dan akhirnya Zaid memilih Nabi SAW, maka Nabi mengganti nama Zaid menjadi Zaid ibn Muhammad. Tadinya Zaid ibn Haritha, diganti Zaid ibn Muhammad. Karena dianggap sudah jadi anaknya Nabi SAW. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 40. Barulah Nabi SAW kembalikan namanya Zaid ke Haritha, ibn Haritha. Tadinya Zaid ibn Muhammad. Al-Ahzab 33 ayat 40 ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan sekali-kali bapak dari seseorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka setelah itu Nabi SAW mengembalikan nama Zaid dengan Zaid ibn Haritha. Zaid ini tumbuh besar di rumah Nabi SAW dan pada masa perintah berdakwah tiba, maka Nabi SAW menyampaikan kepada Zaid dan Zaid tidak ragu langsung mengucapkan syahadat. Jadi orang kedua setelah Khadijah masuk Islam adalah Zaid bin Haritha. Kemudian juga ada yang tinggal di rumah Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, anaknya Abu Talib. Kita tahu Ali bin Abi Thalib salah satu khulafaur rasyidin, dan Nabi SAW akan nikahkan juga dengan Fatimah. Jadi waktu Nabi SAW meninggal ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal di umur 8 tahun, umur Nabi SAW 8 tahun, maka Nabi dinaungi oleh Abu Talib dari 8 tahun itu sampai menikah, sampai umur 25 tahun. Jadi lama sekali. Dan Nabi SAW merasa berjasa sekali pamannya Abu Talib ini. Maka waktu sudah menikah dan Abu Talib ya, ditimpa kemiskinan, maka Nabi SAW mengambil Ali bin Abi Thalib untuk meringankan bebannya pamannya. Maka hiduplah Ali bin Abi Thalib tumbuh besar di rumah Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib ini tumbuh besar di rumah Nabi SAW, ya, dan
beliau radhiyallahu anhu tidak pernah ikut-ikutan sembah berhala sebagaimana ayahnya Abu Talib, dan karena tumbuh besar di rumah Nabi SAW dan terdidik dengan akhlak Nabi SAW, maka waktu Nabi SAW tawarkan Islam, langsung dia mengucapkan syahadat. Jadi Nabi SAW mulai dakwah dari orang di dalam rumahnya, istrinya, budaknya, dan juga sepupunya yang sedang di bawah naungannya. Betul juga anak-anak Nabi SAW, yang perempuan yang hidup, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan juga Fatimah. Keempatnya juga mengucapkan syahadat. Jadi semua orang di dalam rumah Nabi SAW masuk Islam. Kemudian Nabi SAW langsung menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, sahabat dekatnya. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, di Mekah dulu hampir sama dengan kita sekarang mungkin ya, ada seperti komplek itu khusus untuk orang-orang kaya. Orang-orang kaya memang pedagang-pedagang, saudagar kaya Mekah ada wilayah khusus, wilayah mereka, kayak kita mungkin Jakarta di daerah Menteng atau daerah yang mahal gitu kan. Itu Khadijah rumahnya bersebelahan dengan Abu Bakar. Waktu Nabi SAW menikah dengan Khadijah, otomatis bertetangga dengan Abu Bakar dan terjadilah persahabatan. Ini sebelum masa kenabian. Jadi Abu Bakar sudah menjadi sahabat Nabi SAW. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Quhafa ya. Abdullah bin Quhafa radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini disampaikan oleh Nabi SAW, "Hai Abu Bakar, telah datang kepada saya wahyu dan ceritanya seperti ini. Maka saya mengajakmu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat." Abu Bakar tanpa ragu langsung mengucapkan syahadat. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari luar keluarga, dari luar rumah, di luar rumah, yang aku tawarkan Islam kecuali ia masih bertanya padaku, kecuali Abu Bakar. Di dalam rumah tadi semuanya masuk Islam, tapi di luar rumah tidak ada orang yang aku tawarkan Islam kecuali masih bertanya, benar atau apa ini bukti, kecuali Abu Bakar sudah tidak menolak lagi. Tentu Abu Bakar ini memiliki juga satu hal yang perlu kita jadikan pelajaran teman-teman sekalian. Begitu Nabi SAW sampaikan syahadat dan menyampaikan dia Nabi, Abu Bakar juga termasuk orang yang tidak pernah sembah berhala dan sudah dengar cerita tentang adanya Nabi terakhir, dan dia tahu betul pribadi Nabi SAW orang yang jujur, terpercaya. Maka dia tidak menunggu, dia mendatangi teman-temannya dia yang juga pengusaha-pengusaha. Yang paling pertama Abu Bakar datangi adalah Utsman bin Affan. Diajak syahadat, Utsman menerima. Dan ini pelajaran besar teman-teman. Kalau dapat ilmu yang benar, jangan ditunda. Karena siapa yang memberitahukan awal, lalu orang itu amalkan, dia akan dapat pahalanya. Kita sudah tahu masalah itu. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang sedang melakukannya. Sebaliknya juga begitu. Siapa yang menjadi contoh pada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukan keburukan tersebut tanpa dikurangi sedikitpun dari kadar dosa orang yang sedang melakukannya. Maka Abu Bakar mendatangi Utsman masuk Islam. Lalu kemudian dia datangi lagi Zubair bin Awam. Jadi hampir 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu masuk Islam di tangan Abu Bakar. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam itu masih umurnya masih 16 tahun. Masuk Islam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini ibunya bernama Sofia. Sofia ini tante kandungnya Nabi SAW, kakaknya Abdullah, ayah Nabi SAW. Jadi Zubair bin Awam adalah sepupu Nabi SAW dari tantenya yang bernama Sofia. Masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas, yang terkenal sekali, luar biasa. Ini juga termasuk yang jamin masuk surga. Masuk Islam juga di tangan Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf juga masuk Islam di tangan Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah masuk Islam di tangan Abu Bakar. Jadi semua ini masuk Islam Abu Bakar karena yakinnya tentang kebenaran agama ini. Sayangnya teman-teman, kita kehilangan poin ini nih. Momen ini kita kehilangan. Buktinya masih banyak di antara kita yang ragu menyebarkan Islam. Kalau kita yakin Islam ini seperti Allah firmankan dalam surah Al-Imran ayat 19, "Inna dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama diterima di sisi Allah hanya Islam, dan juga Al-Imran sama ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Karena coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka dia tidak diterima dari, dan di akhir dia termasuk orang yang rugi. Maka kita tidak pernah ragu untuk berpenampilan seperti orang Muslim, menjalankan dan menerapkan semua hukum-hukumnya dan mendakwakannya pada orang yang belum masuk Islam.
Buktinya kita tidak melakukannya, berarti kita masih memiliki keraguan. Abu Bakar waktu itu masih belum ada orang Islam di luar rumah Nabi SAW. Dia tidak menyanyiakan waktu menawarkan Islam, dan tugas kita hanya menawarkan. Ma'alaika illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Selebihnya diterima atau tidak diterima bukan tugas kita. Dakwah targetnya penyampaian, bukan penerimaan. Kalau kita targetnya penerimaan, pasti tolak, kita akan kecewa. Tapi targetnya penyampaian, kita tahu setiap penyampaian ada pahala, kita tidak akan pernah jenuh dalam menyampaikan dakwah itu. Dari kasus ini kita ambil pelajaran, saya katakan di sini, bagaimana kecerdasan juga kegegasan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mendakwahkan Islam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, bila ditimbang iman seluruh umat ini, kita semua yang hadir di sini, dan seluruh umat Islam yang sudah mati dan sudah masih hidup dari sahabat, tabi'in, semua ulama-ulama sampai hari kiamat nanti, ditimbang di satu timbangan, dan imannya Abu Bakar ditimbang di timbangan yang sebelah, maka pasti imannya Abu Bakar lebih berat. Juga dalam hadis yang lain dikatakan, demi Allah, tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi lebih mulia setelah nabi-nabi seperti Abu Bakar. Jadi dari hadis ini juga ulama sepakat mengatakan manusia paling afdal setelah para nabi-nabi adalah Abu Bakar. Jadi dari semua sahabat-sahabat nabi-nabi pun yang lain seperti sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Musa, tetap yang paling afdal setelah para nabi-nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena keyakinan Abu Bakar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW tanpa ragu, juga dia langsung mendakwakan Islam, dan oleh karena itulah dia diberikan julukan As-Siddiq, orang yang jujur dan juga mempercayai dan dipercayai, yaitu istilah Siddiq. Maka sampailah ya, Islam itu mulai menyebar di orang-orang terdekat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan masuk sekarang sebelum kita buka pertanyaan teman-teman ke dakwah terang-terangan supaya kita lengkapkan ini. Tadi dakwah sembunyi-sembunyi, hanya orang tertentu saja. Setelah Nabi SAW mendakwakan dakwanya ke orang-orang terdekat dan mereka menerimanya, maka Nabi SAW didatangi lagi oleh Jibril dan membawa wahyu perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Semuanya orang harus didakwai. Surah Al-Hijr turun pada saat itu, surah nomor 15 ayat 94 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladziina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sampaikan oleh Muhammad dakwah ini secara terang-terangan, segala apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jangan takut sama mereka, dakwakan, sampaikan. Sesungguhnya kami memeliharamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokmu. Nanti mereka akan mengolok-olokmu, tapi kami akan menjaga kamu. Tidak bisa sama sekali mereka mengganggumu. Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain selain Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Kalau mereka tetap masih menyembah berhala, menyekutukan Allah, maka pasti akibatnya akan datang. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwasanya dadamu akan menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Kau akan menghadapi itu, hai Muhammad. Sabarlah, gitu kan? Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kalau kau lagi dicaci maki, bertasbihlah. Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud. Perbanyak sujud, maka kau akan aman. Tidak usah peduli dengan mereka. Dan sembahlah Tuhanmu. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal. Karena ayat inilah Nabi SAW keesokan paginya, kena turun malam hari, beliau SAW tiba-tiba menaiki Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais, sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Kalau kita bisa katakan sekarang mungkin tingginya sekitar 5 meter sampai 7 meter. Bisa dinaikin oleh manusia dan dibuat tapak-tapak supaya orang bisa naik. Khusus untuk menyampaikan iklan di Mekah. Berada tempatnya di sekitar tempat sa'i sekarang, sebelah tempat sa'i. Ada bukit yang bisa dinaikin. Itu khusus untuk iklan. Tidak boleh orang naik ke gunung Abi Kubais kecuali orang yang sudah ditunjuk oleh Quraisy. Ada budak-budak tertentu yang memang mereka naik di situ.
Nabi SAW tiba-tiba naik ke Bukit Abi Kubais. Dan Bukit Abi Kubais kalau ada yang naik berarti ada informasi penting. Seperti misalnya ada penyerangan yang ada pasukan yang akan menyerang Mekah. Atau ada anak kepala suku yang baru lahir. Atau ada kepala suku yang mati gitu kan. Seperti itulah. Maka Nabi SAW tiba-tiba naik ke Bukit Abi Kubais. Lalu kemudian beliau berteriak dengan suara keras. Wa sabaha. Terus beliau ulangi, wa sabaha. Wa sabaha ini, sabah artinya pagi. Wa sabaha digunakan dalam bahasa Arab untuk peringatan. Wa sabaha artinya hati-hati, musuh sudah dekat di pagi ini. Seperti itulah. Maka Nabi SAW ucapkan, wa sabaha, terus teriak. Sampai orang berkumpul semua, karena ini memang Bukit Abi Kubais tempat informasi. Waktu mereka mendekat, mereka kaget ternyata yang ada di atas adalah Nabi Muhammad SAW. Biasanya budak. Maka mereka kumpul semua. Lalu mereka mengatakan, As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan dapat dipercaya. Maka mereka pun semua kumpul. Setelah mereka kumpul, maka kata Nabi SAW, setelah mereka kumpul, bagaimana wahai Quraisy, kalau seandainya aku mengatakan bahwasanya di belakang bukit ini, ada bukit namanya As-Suwaida. As-Suwaida itu kalau kita naik ke atasnya, turun ke sebelah sana sudah di luar Mekah tuh. Bagaimana kalau saya katakan di belakang bukit ini, gunung ini, As-Suwaida, ada musuh yang sudah dekat dan akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya? Maka kata mereka serentak semua berkata, tentu saja kami percaya, karena kami belum pernah menemukan kau bohong sekalipun. Nabi SAW tidak pernah bohong walaupun sekali, teman-teman sekalian. Itu luar biasa. Sekalipun tidak pernah bohong. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu percayalah wahai Quraisy, dan ketahuilah, pegangilah bahwasanya aku ini adalah seorang utusan Allah. Di antara keduaku ada siksaan yang sangat pedih bagi orang yang menolak. Artinya, ikuti saya, maka kalian akan selamat. Tiba-tiba saja, waktu mendengar kejadian tersebut, orang-orang Quraisy jadi diam semua, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ini nama lainnya Abdul Uzza, ya. Nama lainnya sebenarnya Abdul Uzza, tapi julukannya Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi SAW, paman kandungnya. Tiba-tiba mengatakan, tabban lak ya Muhammad, kecelakaan buat kau hai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah karena ini saja kau kumpulkan kami? Lalu Abu Lahab berkata, bubar kalian semua, jangan dengarkan Muhammad. Ternyata orang yang paling pertama menolak dakwah Nabi SAW siapa? Pamannya sendiri. Padahal kalau Abu Lahab tidak ngomong pada saat itu, ada kemungkinan orang bisa menerima, karena orang tahu itu orang jujur. Tapi ternyata pamannya sendiri yang menolak, sehingga akhirnya orang jadi percaya. Ini pamannya sendiri, ini paman sama ponakan gitu kan. Baik. Setelah itu Abu Lahab pulang menceritakan pada istrinya, lalu istrinya pun ikut-ikutan. Dan pada saat itu kebetulan anak Nabi SAW, ya, ada yang menikah dengan anak Abu Lahab. Ini kalau saya tidak salah Ruqayyah. Sebelum menikah dengan Utsman, sempat menikah dengan anak Abu Lahab. Lalu diceraikan. Disuruh oleh Abu Lahab ceraikan. Oleh istrinya juga begitu. Tidak cukup untuk itu. Istri Abu Lahab mengumpulkan ranting-ranting yang penuh dengan duri, lalu ditaruh di jalan-jalan yang Nabi akan lewatin SAW waktu turun dari Bukit Abi Kubais. Itu istrinya taruh ranting-ranting yang ada durinya dan disiap untuk dibakar sehingga Nabi SAW tidak bisa jalan. Ini terjadi spontan ya. Pada saat itu penolakan tanpa bertanya lebih jauh. Ini banyak orang yang seperti ini, seperti Abu Lahab, konyol, tidak bertanya, tidak apa, terjadi penolakan, dan penolakan itu frontal sekali, ya kan? Frontal sekali, tidak ada ilmu, tidak bertanya, tidak mau dengar, tidak mau cari tahu dulu, enggak. Spontan tiba-tiba ikut-ikutan, lalu bukan buat keributan. Maka karena perilaku Abu Lahab dengan istrinya ini, Allah khususkan satu surah dalam Al-Quran, surah Lahab. Ya, Al-Lahab ini surah nomor 111, ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Artinya
Kalau orang Arab mengatakan tabbat yada, binasa, hancur, tangan, ini maksudnya orang kalau usaha dari sukses sekali tiba-tiba hancur total. Ini namanya tabbat yadu. Tabbat yadu artinya hancur semuanya usaha yang pernah dia lakukan. Bahkan biasanya digunakan tabbat ini, ya, atau kalau orang Arab biasa mengatakan tabban laka. Ini biasanya kehancuran yang fatal. Cerai sama istrinya, anak-anaknya mati, dia lumpuh, hartanya habis, seperti itulah. Allah gunakan kalimat ini, tabbat yada Abi Lahab. Hancur semua Abi Lahab tuh, gara-gara perilakunya ini. Dan sesungguhnya ia pasti akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda, karena Abu Lahab orang kaya raya. Dan apa yang telah dia usahakan, tidak ada gunanya sama sekali, akan habis percuma. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka. Kata sebagian ulama tafsir kalau dia tidak mau beriman. Atau makna yang lain adalah Allah memastikan memang Abu Lahab tidak mau beriman, karena dia orang pertama menolak dakwah Nabi SAW. Dan ini menandakan berarti dia yang penyebab orang-orang lain jadi ragu untuk ikut. Akhirnya dia menanggung dosa-dosa mereka. Dikatakan dia akan masuk kelak ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula dengan istrinya yang membawa kayu-kayu bakar. Tadi dia ditaruh berduri kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabun. Dia siapkan sabun itu mudah dibakar, maka dililitkan dengan ranting-ranting berduri tadi lalu dibakar dengan istri Abu Lahab ini. Turun ayat ini menjelaskan tentang perilaku buruknya Abu Lahab tadi. Nabi SAW tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwai kerabatnya terang-terangan, tapi setelah menyampaikan tadi dan ada yang menolak sudah. Sekarang mulai dengan kerabat Muhammad. Turun ayat lagi surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Satu ayat saja turun. Mulai kau berdakwah sekarang terang-terangan hai Muhammad kepada kerabat terdekatmu. Maka Nabi SAW mengumpulkan kerabatnya dari keturunan Abdul Muttalib saja dulu. Abdul Muttalib punya anak 10, ya, laki-laki, dan punya anak 4 perempuan. Jadi anaknya Abdul Muttalib pada 14. Keturunannya banyak, gitu kan? Keturunannya banyak. Maka dari keluarga saja paman-paman Nabi SAW dan tantenya dikumpulkan di rumah Nabi SAW. Di rumahnya Khadijah dikumpulkan, gitu kan. Sebelum Nabi SAW bicara, waktu sudah undang makan, gini, Nabi SAW mau menyampaikan tentang dakwah, ternyata Abu Lahab juga datang dalam dakwah itu, karena dia juga kerabat, dia paman kan. Waktu Nabi SAW mau bicara, tiba-tiba dia berdiri duluan, lalu dia mengatakan, hai Muhammad, kalau kau mau sampaikan apa yang kau sampaikan di gunung, di bukit Abi Qubais yang kemarin, maka jangan kau bicara, tidak ada yang mau dengar, gitu kan. Dan Abu Lahab dituakan di keluarga Abdul Muttalib ini. Melihat kejadian tersebut, orang semua jadi diam, karena ini orang tua. Dan banyak juga di antara mereka belum tahu apa yang Nabi SAW mau sampaikan, maka Nabi SAW menunda niatnya. Lalu beliau mengundang kedua kali keluarganya tanpa Abu Lahab. Abu Lahab tidak dikasih undangan, yang lain semua datang. Setelah makan siang, Nabi SAW menyampaikan tentang dakwanya, dan akhirnya satu persatu dari kerabat Nabi SAW masuk Islam, terutama bibinya yang bernama Sofia. Sofia tadi saya bilang ibunya Zubair bin Awam, ya, salah satu yang dijamin masuk surga. Dakwah Islam pada saat itu makin menyebar dan banyak yang memeluknya, dan yang paling banyak masuk Islam dari golongan orang-orang miskin. Seperti diantaranya Yasir dan istrinya Sumayyah. Juga anaknya Ammar. Ya, seperti pernah disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari, waktu ini Yasir sama Sumayyah adalah budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab. Ada beberapa riwayat mengatakan budaknya Abu Jahal, gitu kan. Yang jelas budak salah satu dari tokoh Quraisy ini. Pada saat mereka beriman kepada Nabi SAW, maka tuannya membunuh si Sumayyah dulu, ditusuk perutnya lagi hamil. Maka disebutkan Sumayyah adalah wanita pertama mati syahid dalam Islam. Kemudian Yasir mau membela, Yasir pun dibunuh, tinggal anaknya Ammar bin Yasir. Ini orang terkenal dengan kesolehannya. Waktu itu Ammar masih berumur sekitar 9 sampai 10 tahun. Maka Abu Jahal sempat berkata kepada Ammar waktu itu, hai Ammar, ya, nanti akan kita sebutkan kisahnya, saya tidak akan lepaskan kau dan saya akan bunuh kau, tapi bukan seperti orang tuamu. Saya akan bunuh kamu pelan-pelan, saya akan kulitin kamu, pokoknya kamu kesakitan sampai kau meninggalkan agamanya Muhammad. Akhirnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu
meninggalkan, mengatakan baiklah, saya tidak mengikuti Muhammad. Abu Lahab tidak puas, Abu Jahal waktu itu ya, sempat menyiksanya, tidak puas. Lalu Abu Jahal berkata, saya tidak akan lepaskan kau sampai kau bilang unta ini, ada unta lagi lewat, unta ini adalah Tuhanku. Maka Ammar berkata, saya mengatakan ini Tuhan, unta ini Tuhan saya. Sampai akhirnya dilepaskan oleh Abu Jahal. Tapi setelah itu Ammar ketemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi SAW memaafkannya. Dan nanti akan kita jelaskan ada ayat yang turun berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas, orang-orang yang susah-susah ini banyak yang beriman kepada Nabi SAW, karena mereka tidak dibawa dengan egonya. Mereka orang yang bekerja, pegawai, budak, dan mereka merasa mendengarkan kebenaran, mereka mau menerima karena tidak ada ego, tidak ada kesombongan. Orang-orang yang kaya justru banyak yang menolak dakwah itu. Selain keluarga Yasir, Sumayyah dan Ammar, juga ada Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia, yang luar biasa. Beliau ini seorang budak, sama dengan Bilal bin Rabah, Suhaib bin-Rumi, Amir bin Fuhair, Abdullah bin Mas'ud. Ini semua orang-orang yang dianggap lemah. Khabbab bin Arad tentu ini ada kisah sendiri ya. Di zaman Umar bin Khattab, pernah radhiyallahu anhu, beliau ditanya oleh Umar, wahai Khabbab, siksaan apa yang paling pedih menurut kau dulu Quraisy lakukan? Karena ini orang-orang suka disiksa dulu. Khabbab buka bajunya, teman-teman sekalian. Umar bin Khattab tiba-tiba nangis, dan sahabat semua nangis. Di zaman khilafahnya Umar bin Khattab, ternyata tulang ekornya Khabbab, dari atas tulang belakang ini sampai ke tulang ekornya, di sebelahnya pas itu ada lubang dalam, dari atas sampai bawah, lubang besar ya, ukuran tangan, telapak tangan bisa dimasukkan, besar dan dalam. Umar bin Khattab tiba-tiba nangis, warnanya merah kehitam-hitaman. Kata Umar, wahai Khabbab, apa yang mereka lakukan kepadamu? Kata Khabbab, wahai Amir Mu'minin, mereka melepaskan bajuku, lalu mereka meletakkan batu-batu yang runcing dan tajam, ditanamkan di padang pasir, tinggal muncul moncongnya saja, ditaruh berderet lalu diseret belakang saya, ditarik kaki saya dan tangan saya dipegang kiri kanan, kaki dipegang lalu diseret, dikenakan batu runcing tersebut, lalu kemudian saya disiksa. Maka terjadilah seperti itu. Jadi luar biasa siksaan mereka dulu kepada orang-orang yang masuk Islam. Yang jelas saja akan ada kisah kita sebutkan bagaimana Khabbab akan bertemu dengan Nabi SAW pada saat umat Islam lagi disiksa. Nanti akan kita bahas itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu ingin mengiklankan Islamnya. Jadi karena Nabi SAW sudah mulai berdakwah terang-terangan, Abu Bakar juga ingin berdakwah. Maka ia menjaharkan bacaan Al-Quran di depan Ka'bah. Melihat hal tersebut, orang-orang Quraisy mengeroyokinya sampai darah memenuhi wajahnya, tapi beliau membaca sampai selesai surah yang beliau hafal. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang lain yang antum mungkin sering dengar namanya ya. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang lemah di Mekah dulu, orang yang miskin, dan beliau orangnya sangat kurus, gitu ya. Sangat kurus Abdullah bin Mas'ud ini. Sampai nanti di Madinah beliau pernah naik di atas sebuah pohon kurma, lalu tertiup angin, kelihatan betisnya tersingkap. Saking kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud sampai sahabat ketawain, gitu. Mereka tahu semua, aneh melihat betis yang sangat kecil mendekati seperti cuma tulangnya saja, tidak ada dagingnya. Maka mereka tertawa. Lalu Nabi SAW berkata, apakah kalian menertawakan kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya? Maksudnya kata Nabi SAW, demi Allah, betis Ibnu Mas'ud ini satu saja di timbangan hari kiamat jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Ini karena imannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Yang jelas Abdullah bin Mas'ud pernah di Mekah, waktu lihat Abu Bakar baca Quran, dia pun datang dalam kondisi fisiknya sangat lemah. Dia datang dan baca Al-Quran dengan suara keras. Dan dia sempat membaca waktu itu sudah turun ada surah Ar-Rahman, beberapa ayat dia membacanya di depan Ka'bah. Lalu Quraisy mengeroyokinya, tapi tetap dia bertahan sampai dia membaca ayat-ayat yang dia hafal. Mendengar kejadian tersebut, Nabi SAW berkata, waktu Abdullah bin Mas'ud datang berdarah-darah, lapor kepada Nabi SAW, kata Nabi, apa yang kau lakukan wahai Ibnu Mas'ud? Tanda tanya, maksudnya kau jangan lakukan itu. Kata Abdullah, ya Rasulullah, bila anda perintahkan, besok saya lakukan lagi, saya baca lagi depan mereka. Jadi saking semangatnya mereka menyampaikan dakwah Islam pada saat itu. Pada saat dakwah mulai gencar, maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah juga mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Lalu mereka mendapati ternyata yang menjadi penolong utama Nabi SAW adalah pamannya Abu Talib.
Mereka sepakat mendatangi lalu berkata, wahai Abu Talib, ponakan anda ini sangat mengganggu kami. Sementara ia berada dalam naungan anda, kami ingin biarkan kami yang mengadilinya atau anda yang memberhentikannya. Abu Talib lalu mengatakan, tidak mungkin, dia adalah ponakanku, jadi tidak boleh ada yang mengganggunya. Kalau mengganggunya berarti perang suku nih. Maka berpencarlah orang-orang Quraisy dengan kekecewaan. Namun karena Nabi SAW tetap saja gencar dalam mendakwahi mereka, juga menurut orang Quraisy, Nabi SAW mencaci maki Tuhan mereka. Padahal sebenarnya tidak. Nabi cuma bilang, untuk apa sembah berhala nih? Patung kalian buat sendiri, kalian anggap Tuhan, diberikan nama sendiri. Kalau rusak kalian perbaikin lagi. Untuk apa disembah semua? Mereka anggap itu caci maki. Maka mereka pun kembali ke Abu Talib yang kedua kali sambil mengatakan, wahai Abu Talib, kami tidak sabar lagi. Melihat kejadian tersebut, ya, karena sudah mulai memanas, kata orang-orang Quraisy, kalau kau tidak selamatkan ponakanmu, tidak berhentikan, maka kami akan melawan. Nabi SAW lalu dipanggil oleh Abu Talib lalu berkata, wahai ponakanku, lihatlah jalan keluarnya. Kaummu sekarang sudah memanas dan akan terjadi peperangan suku nih. Apakah kamu bisa? Ada jalan nggak kamu tinggalkan dakwah nih? Artinya sudah berhenti aja. Abu Talib juga tidak paham. Maka kata Nabi SAW, demi Allah wahai pamanku, kalau seandainya mereka orang-orang Quraisy itu meletakkan di tangan kananku matahari, matahari diambil ditaruh di tangan kananku, dan mereka mengambil bulan mereka letakkan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah ini aku tidak akan tinggalkan. Abu Talib heran, ini luar biasa. Artinya jangankan dunia, dikasih apapun matahari dan bulan tidak akan diambil, tidak akan ditinggalkan. Maka Abu Talib waktu dengar itu dia mengatakan, sudahlah kalau ponakanku, lakukan saja, gak masalah. Melihat tekad Nabi SAW yang begitu besar dalam mempertahankan dakwanya, maka kata Abu Talib, ya, pada saat itu kami, waktu itu kebetulan Abu Talib mengajak beberapa keluarganya dan suku dari Abdul Muttalib. Mereka serentak berkata bersama dengan Abu Talib, kalau begitu kami pun akan menolongmu, walaupun engkau mencaci maki Tuhan kami. Sampaikan saja apa yang kau ingin sampaikan, hai Muhammad. Maka dengan pertolongan itu Nabi SAW akhirnya tetap mendakwakan agama Islam. Sekali lagi di sini orang-orang Quraisy tidak sabar, maka mereka mencoba menyempitkan dakwah Nabi SAW dengan cara coba merayu Abu Talib dengan cara lain, tadi dengan tegas. Caranya gimana? Mereka membawa seorang anak muda yang sangat tampan, pintar, jalur nasabnya terkenal, namanya Amarah, ya. Amarah bin Walid. Amarah bin Walid terkenal dengan gantengnya, dengan pintarnya, luar biasa. Semua orang tua Quraisy berharap punya anak seperti Amarah ini, karena dia gagahnya, pintarnya, adabnya segala. Mereka bawa Amarah ke arah Abu Talib. Lalu mereka berkata, wahai Abu Talib, ambillah Amarah ini sebagai anakmu. Kami sudah bilang sama orang tuanya, sudah sepakat, anak ini diserahkan kepada kamu. Jelas, gagah, pintar, jalur nasabnya jelas, ambil. Dan serahkan Muhammad kepada kami. Udah, ini gantinya, silakan. Jangan kamu bela Muhammad, kami ingin memeranginya, kami ingin memberhentikan dakwah. Maka Abu Talib menjawab mengatakan, sungguh kalian ini aneh. Kalian memberikan anak kalian padaku untuk aku lindungi, aku pelihara, berikan makan dan minum, lalu kalian mengambil anakku untuk kalian sembelih? Nggak mungkin. Lalu Abu Talib pun menolak dengan keras pada saat itu. Karena melihat ternyata dengan cara ini tidak berhasil, maka orang-orang Quraisy sekarang menuju ke arah Nabi SAW langsung. Dan kita tutup bahasan kita dengan poin-poin ini, teman-teman sekalian. Orang-orang Quraisy mendatangi Nabi SAW, sepakat atau mereka kumpul di Darunah 2, mereka sepakat melakukan dua hal. Yang pertama, mengajak Nabi SAW untuk berdebat. Kirim orang yang paling pintar, orang Quraisy yang paling pintar, suruh temuin Nabi SAW berdebat, supaya Muhammad habis argumentasinya, jelas gitu. Maka mereka menemukan Al-Walid ibn Mughirah namanya. Al-Walid ibn Mughirah ini orang yang cerdas, ahli syair, selalu menjadi duta orang Quraisy kalau pergi ke Romawi. Orang yang cerdas, pedagang yang sukses, orang kaya, pinter, gagah, banyak kemudian. Maka Walid datang, dia berkata, wahai Muhammad, apa yang telah engkau lakukan? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami, juga mencaci maki sesembahan kami.
Bila penyebab itu karena engkau sakit, engkau kena sihir, maka kami akan kumpulkan seluruh harta-harta kami agar kami dapat menjatahkan tabib terbaik buat kamu agar kamu sembuh. Bila engkau ingin kaya, maka kami akan kumpulkan seluruh harta kami untuk diberikan padamu dan kau akan menjadi orang kaya kami pada detik ini juga. Dan bila engkau ingin kemuliaan, maka kami akan menyanjungmu. Enggak perlu kamu berdakwah begini. Kami akan pilih kamu sebagai orang yang kami sanjung. Dan kalau kau ingin jadi raja, kami nobatkan kau jadi raja. Dan kalau kau hanya ingin wanita karena dakwahmu ini, kau bisa menikah dengan siapa saja wanita, kau tinggal tunjuk kami datangkan. Nabi SAW waktu itu diam saja mendengarkan tawaran Walid. Setelah Walid bin Mughirah selesai, nggak ada lagi yang dia mau tawarkan, maka kata Nabi SAW, apa kau sudah selesai hai Walid? Kata Walid, iya. Kata Nabi SAW, saya hanya ingin satu hal dari kamu. Dengarkan ayat Al-Quran yang saya mau bacakan. Itu saja. Maka Nabi SAW membaca waktu itu turun surah Fussilat. Surah nomor 41 ayat 1 sampai ayat 54. Ini agak panjang ya. Tapi dibacakan oleh Nabi SAW. Saya bacakan beberapa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Nabi cuma baca ayat Al-Quran. Dan ini bahasa Arab jadi si Walid ngerti. Dia penyair dan dia tahu betul artinya. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. Saya sebutkan sampai ayat 13-nya, tapi ayat ini sebenarnya surah sampai ayat 54 ya. Ayat 13 ini yang jadi saksi bahasan kita, ayat 1 sampai ayat 13. Artinya Hamim adalah potongan ayat-ayat awal dari Al-Quran yang Allah lebih tahu artinya atau nama lainnya surah itu. Seperti Alif Lam Mim, Hamim, Yasin, Toha. Ini hanya Allah yang tahu artinya atau nama lainnya surah itu. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mau mengetahuinya. Karena kalian ngerti bahasa Arab, ini untuk kalian nih. Yang membawa berita gembira bagi yang patuh dan membawa peringatan bagi yang membangkang. Tetapi kebanyakan mereka justru membangkang dan tidak mau mendengarkan. Coba dengar dulu, gitu kan? Tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kau seru hai Muhammad kepada kami. Dan telinga kami ada sumbatannya. Dan antara kami dan kamu ada dinding pemisah. Maka berbuatlah semaumu ya. Hai Muhammad, maksudnya kata Allah SWT, katakan Muhammad kepada mereka, kalau begitu bekerjalah kalian, semau kalian, kami pun akan tetap bekerja. Kalau kalian tetap mau sembah berhala silakan, kami tetap akan mendakwakan tauhid ini. Katakanlah bahwasanya aku hanya seorang manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan minta ampunlah kepadanya. Dan kecelakaan besar bagi orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat dan mereka
orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putus. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam, dan dia menciptakan bumi yang di atasnya terdapat gunung-gunung yang kokoh, dan dia memberkahinya, juga dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia juga menuju ke langit Allah, lalu langit itu masih berupa asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kepadaku dalam keadaan tunduk suka hati atau dalam keadaan terpaksa. Maka bumi dan langit berkata, kami datang dengan suka hati. Maka dia Allah menjadikannya 7 lapis langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bumi dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat 13, jika mereka berpaling setelah engkau sampaikan ini hai Muhammad, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kalian petir seperti petir yang telah menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. 2 kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, dan juga kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ini sebenarnya kaum suku-suku Arab yang telah diutus Nabi sebelumnya, yang mereka kufur, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Kebetulan orang-orang Quraisy tahu benar tentang kisah Ad dan Thamud, karena mereka suku-suku Arab dan tahu kisah Nabi Saleh dan Nabi Hud. Mereka tahu karena ini nabi-nabi dari Jazirah Arab, maka mereka tahu tentang itu. Begitu Nabi SAW ucapkan ayat yang ke-13, maka Al-Walid ketakutan. Kemudian dia berdiri, lalu menutup mulut Nabi SAW sambil mengatakan, jangan kau lanjutkan hai Muhammad, jangan kau lanjutkan. Aku memohon padamu atas nama rahim kamu. Maksudnya kami ini masih kerabatmu semua, gitu kan? Maka tiba-tiba saja Nabi SAW diam, lalu Al-Walid pun duduk. Duduk. Lalu Nabi SAW ada riwayat yang mengatakan memberhentikan, ada yang mengatakan melanjutkan beberapa ayat. Setelah itu, Walid ini sebenarnya belum pernah mendengar dari Nabi SAW. Baru kali itu, dan baru kali itu dia mendengar dengan tenang. Karena tadinya dia bicara duluan, sekarang Nabi SAW menjelaskan, maka sekarang dia dengarkan. Maka dia benar-benar tersentuh. Pada saat dia berdiri dan kembali ke Darun Nadwa, tempat berkumpulnya orang Quraisy, maka tiba-tiba saja waktu pertama dia pergi dalam kondisi marah. Orang-orang Quraisy mengatakan, Walid pergi ke sana. Dia bilang, saya akan mengalahkan Muhammad, saya akan tundukkan dia, saya penyair, saya gini, saya gitu. Jadi dia dengan wajah emosi. Waktu dia kembali ke Darun Nadwa, dalam kondisi wajahnya kayak orang yang baru dapat ilmu dan tersentuh dengan ilmu itu, gitu kan? Orang yang merasa merendah akhirnya. Orang-orang Quraisy mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kau telah datang dengan raut wajah bukan seperti waktu kau pergi hai Walid. Ada apa? Lalu dia berkata, demi Allah wahai kaumku, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ketahuilah, perkataannya Muhammad itu sangat indah yang dia bawa, juga sangat jelas. Tertingginya, yang paling tinggi dalam ilmu grammar bahasa Arabnya, itu sungguh berbuah, susah untuk ditantang. Dan perkataan terendahnya, yang paling sederhana, itu sudah mencukupi memberikan penjelasan. Dan pastilah perkataannya ini akan menang dan tidak akan terkalahkan. Ini perkataan bukan main-main nih. Ayat Al-Quran yang turun. Nabi SAW tentunya dikaruniai di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, bahasa Arab, dan bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa Arab yang tingkat sastranya sangat tinggi. Seperti misalnya contoh dalam ilmu bahasa Arab itu ada kalau dalam syair-syair mereka biasa menutup akhir bahasa mereka dengan kalimat yang sama. Al-Quran datang menantang mereka dengan itu, seperti wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, semuanya akhirnya sama, gitu kan? Dan ini sebuah hal ini sangat tinggi dalam ilmu bahasa Arab ini, tidak mudah untuk menemukan akhir kalimat yang sama, gitu kan? Dan Al-Quran datang seperti itu. Walid pun tahu gitu, ya. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy dikatakan, ya, mereka mengatakan, wahai Walid, apa yang kamu ucapkan? Serentak mereka marah pada saat itu.
dan mengatakan, kau ini sudah gila, apa kau sudah tinggalkan agama nenek moyangmu? Kata Walid, tidak, saya tidak tinggalkan. Tetapi betul-betul apa yang dia ucapkan tidak pernah saya temukan. Lalu mereka bilang, mungkin hanya syair. Mungkin itu syair, kau tidak tahu. Kata Walid, tidak mungkin. Demi Allah tidak ada seorang pun dari kalian yang lebih tahu syair daripada saya. Mereka bilang, kalau begitu, mungkin Muhammad peramal, penyamun, pendongeng. Dia bisa bercerita. Kata Walid, aku lebih tahu daripada kalian semua tentang peramal, penyamun. Tidak sedikit pun ada sifat mereka pada Muhammad. Gitu kan? Maka mereka berkata, kalau begitu, Muhammad mungkin kesurupan syaitan, jin. Masukkan syaitan dia. Kata Walid, saya tahu semua ciri-ciri orang yang kesurupan. Tidak ada pada Muhammad. Baik, mungkin dia, tadi kan dongeng ya, sekarang mungkin dia penyihir. Dia telah menyihirmu. Kata Walid, saya sangat kenal semua penyihir Jazirah Arab. Dan saya tahu perilaku mereka. Tidak ada sedikit pun pada Muhammad. Lalu mereka berkata, engkau telah membuat kami bingung, hai Walid. Lalu apa yang semestinya kami katakan tentang Muhammad? Walid berkata, aku sarankan dua hal. Yang pertama, kalian mengikutinya karena ucapannya benar. Jadi Walid sekarang mendakwakan Islam. Ikutin nih, ini benar. Mereka menjawab, tidak mungkin. Kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Walid bilang, kalau begitu tinggal yang kedua. Mereka bilang, apa itu? Kata Walid, biarkan dia berdakwah kepada siapapun, jangan ditahan nih. Karena ini benar apa yang dia sampaikan. Biarin dia berdakwah. Bila dia benar dan banyak yang ikuti dari manusia dan jadi terkenal, kalian juga terkenal karena dari Quraisy, gitu kan. Tapi kalau dia dibunuh, dia terbunuh karena dakwanya ini, maka itu juga target kalian. Kalian tidak perlu sama dia, maka biarkan saja dia dibunuh. Maka kaumnya mengatakan, demi Allah kami nggak setuju semuanya. Nggak mau nih dua-duanya. Lalu Walid juga bingung, bagaimana nih memberikan jawaban ke kaumnya. Lalu mereka bilang, kira-kira ada pendapat lain, hai Walid? Karena Walid dianggap orang yang paling cerdas. Kata Walid, yang paling dekat kalau kalian mau bilang tentang Muhammad supaya orang tidak ikuti, bilang dia penyihir. Itu yang paling dekat. Selain daripada ini nggak bisa lagi. Di sini subhanallah, kalau Walid tetap komitmen tadi, dia tetap mendakwai kaumnya, bisa dapat hidayah. Tapi subhanallah dia sendiri juga ya malah kendor. Nah, ini banyak orang begitu ya. Ayo hadir ya di materi pengajian sini misalnya. Baik teman-temannya bilang, ah sudahlah itu terlalu alim, nanti aja masih muda dan ya sudah deh kalau gitu ikut. Enggak, coba deh dengar dulu datang gitu kan. Kalau dia tetap komitmen, bisa saja ada temannya dari 5 orang ikut 2 orang gitu kan. Ini enggak, dia ikut-ikutan sama mereka. Seperti itulah perilaku Walid. Maka pada saat itu subhanallah, Walid ini tiba-tiba mengatakan, katakan dia penyihir. Dan saya bersama kalian, Muhammad itu penyihir, kita sebarin berita itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat khusus buat Al-Walid ibn Mughirah. Surah Al-Muddathir, surah nomor 74, ayat 11 sampai ayat 30. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubki wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Insyaallah kita tutup sampai ini tentunya. Kata Allah SWT tentang Al-Walid ibn Mughirah, biarkan aku bertindak hai Muhammad kepada orang yang telah aku ciptakan dia dulu. Al-Walid maksudnya. Ini orang ini sama dengan Abu Lahab tadi. Kalau dia tidak kacaukan kaumnya, kaumnya bisa ikut. Tapi karena dia mengacaukan, maka jadi kacau semua. Allah marah dengan dia. Dan aku jadikan, sebenarnya aku yang telah menjadikan harta benda yang banyak buat dia, buat si Walid. Dan anak-anak yang banyak yang selalu berjalan mendampinginya. Dan aku lapangkan rezekinya dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali aku tambahkan. Dia selalu mengatakan, Tuhan tambahkanlah. Maka sekali-kali tidak akan pernah aku tambahkan, karena sungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Akan aku bebani, ya, ia seperti orang yang mendaki pendakian yang kuat, ya, yang jauh. Jadi dia akan susah setelah ini.
hartanya akan habis, dia juga akan susah hidupnya, penuh dengan penyakitan. Itu makna daripada tafsirnya. Kemudian dia dikatakan sesungguhnya dia telah memikirkan kejadian tersebut, dia sudah tahu ini benar dan menetapkan ini kayaknya harus beriman nih. Maka celakalah dia karena tiba-tiba dia mengubah ketetapannya. Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia bisa mempengaruhi kaumnya? Setelah dia berpikir, kemudian dia bermuka masam dan merengut, lalu kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri dan berkata Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari. Itu tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku pasti kata Allah akan memasukkan si Walid dalam neraka sakar. Tahukah kalian apa itu neraka sakar? Sakar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan sedikit pun dari tubuhnya. Neraka sakar adalah pembakar kulit manusia dan di atasnya dijaga oleh 19 ya, malaikat gitu. Tentu saja ini cara yang pertama yang diambil oleh Quraisy untuk berdialog dengan Nabi SAW dan ternyata gagal gitu kan. Nanti kan kita bahas pertemuan akan datang insya Allah bagaimana langkah kedua Quraisy ya, setelah mereka tadi datangi Abu Talib tidak berhasil, mereka berdialog dengan Nabi tidak berhasil, maka kita akan bahas nanti langkah kedua adalah membunuh Nabi SAW dan mengusahakan untuk mengganggu kehidupan Nabi SAW. Sampai sini insya Allah bahasan kita. Kalau ada yang mau bertanya silahkan.